Mirzani kan gitu. Jadi itu jawabannya. Artinya sebetulnya bukan berbarengan gugatan pidana dengan laporan pidana dengan gugatan non prestasi, gugatan perdata, tetapi memang sengaja diajukan oleh Bang Fahmi sebagai payung hukum. Kalau nanti gugatan keperdataannya menang, secara otomatis ya bisa menjadi alat bukti nanti putusan perdata di peradilan pidana yang sekarang lagi dihadapi gitu. Itu kalau menurut pandangan saya ya, karena seperti yang jelaskan di dalam pasal 184 ya kan, yang berkaitan dengan alat bukti. 184 KUHP berkaitan dengan alat bukti. Terima kasih Mbak Arona yang sudah bergabung. Ini Mbak Arona ini adalah salah satu lawyer top juga di ibu kota. Beliau backgroundnya adalah seorang model, seorang penyanyi, suaranya juga bagus. Selamat bergabung Mbak Arona. Bagaimana menurut Mbak Arona kelanjutan daripada proses persidangan perdata dari Aminike? Ganteng banget Bang. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa. Semoga tidak ada penyakit ain ya Allah. Mbak Rona, apa kabar Mbak? Sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah. Om cobain, terima kasih. Jadi gitu ya jawabannya tadi. Bukan berbarengan, tapi bukan berbarengan secara kebetulan, tapi memang sengaja gitu diajukan gugatan perdata dengan harapan putusan perdata lebih dulu menang ya kan, itu bisa menjadi alat bukti dalam mengkanter nanti dalam proses pembuktian di pidana. Kita mau meeting bersama suaminya Mamski, Emma Waroka guys, di Senayan City. Meeting jam 1, tapi sekarang jam 1 masih di jalan ini. Ya agak telat sedikit lah ya, maklum ibu kota ini nggak bisa diprediksi. Always crowded, tetap harus sabar. Gimana tentang eksepsi Bang Fahmi tentang pelapor kasus NM tapi bukan pemilik perusahaan Bang? Menarik ini. Oke, menarik nih guys. Ini perlu kita simak ya, bahwa ini jarang sekali lawyer yang sehebat Bang Fahmi. Ya ini kalau menurut saya, bukan saya memuji Bang Fahmi sebagai sahabat dokter saya, bukan, tapi ini memang kesalahan yang membuat laporan gitu loh. Harusnya ini kan yang dirugikan kan bicaranya kan PT ya kan, PT apa tuh, PT-nya si suaminya si RG kan. Jadi nah di situ di dalam PT itu siapa yang jadi direktur utama? Maka direktur utama PT itulah yang harus melaporkan NM yang bertindak sebagai pelapor, bukan RG. Karena ini konteksnya bicaranya adalah perusahaan. Nah, luar biasa ini. Jadi error in subjek pelapornya ya. Subjektor itu namanya. Jadi dengan kesalahan pelapor
kesalahan pelapor ini bisa putusan selaknya ini nanti bisa menang loh. Motong lurus saya. Lurus saja. Bisa menang, nanti bisa dikabulkan oleh hakim ini. Diuji nanti di putusan selak. Pokoknya kita berdoa ya, kalian berdoa supaya betul-betul keadilan ya bisa didapat oleh seorang Nikita Mirzani. Nah, kalau melihat dari eksepsinya ini luar biasa. Jadi salah satu diantaranya adalah error in subjek pelapornya, oke? Biasanya kalau di dalam gugatan perdata itu ya ada yang disebut dengan error in persona, ya kan? Error jadi salah orang gitu, ngegugatnya salah orang, tapi ini salah melaporkan, salah yang membuat lapor itu salah gitu. Subjek pelapornya itu salah gitu. Nah, jadi keren memang Bang Fahmi ini luar biasa ini. Ya. Kita doakan aja mudah-mudahan eksepsinya dikabulkan ya. Jadi next sidang itu kan nanti jawaban terkait eksepsi dari Nikita Mirzani akan dijawab oleh jaksa penuntut umum. Bang DJ, oke, itu ya jawabannya ya. Ada lagi nggak? Jadi eksepsi itu bisa menjadi salah satu peluru dari Nikita Mirzani untuk mengkick balik RG ya. Apalagi pertanyaan yang bagus ya. Kelanjutan sidang lagi kapan Bang? Next week. Oke. Taurus cancel akhir cerita senjata makan tuan. Yes, that's right. Tuh guys, apalagi apa Niki bisa bebas? Of course. Ya, kalau dia pelapornya aja salah, bagaimana mau membuat orang terlapor bisa bersalah? Dianya sendiri adalah salah gitu lah. Jadi sesuatu yang salah ya awalnya salah ya ke belakang juga salah kan gitu. Makanya saya selalu bilang ya, ada dalam teori hukum pidana ya, ada yang disebut dengan sunrise principle dan sunset principle. Tuh, ada filosofi itu ya. Jadi kalau definisi dari sunrise itu, kalau memang Nikita Mirzani salah, cepat tahan. Tapi kalau memang Nikita Mirzani tidak salah, cepat bebaskan, ya kan? Jadi kalau bersalah cepat tahan itu sunrise principle, tapi kalau nggak bersalah cepat bebaskan itu namanya sunset principle gitu. Lurus bro. Ya gitu lah ya Pak Loma. Oke. Semoga nih kita dilancarkan, amin. Nggak fair ya Bang. Betul Bang Fahmi, Bang DJ idolaku, cukup jelas kalau mengutarakan sesuatu the best. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatannya guys. Ada lagi nggak pertanyaan yang sangat menarik kira-kira ya Bang? Eksepsinya mantap kali, apa bisa diterima hakim nggak itu? Kalau pandangan saya harusnya hakim menerima itu, karena nanti hakim akan lihat, oh bener nggak yang dirugikan adalah perusahaan. Ya kalau yang dirugikan perusahaan, apa kaitannya dengan si RG? Kalau dalam undang-undang PT, yang berhak untuk membuat laporan ketika bicara PT adalah harus direktur utama. Itu jelas tuh di dalam undang-undang PT itu. Kedudukannya siapa yang berhak untuk membuat laporan. Yang bertanggung jawab adalah directing mind-nya di dalam korporasi itu adalah seorang direktur, directing mind. Orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan
bertindak untuk dan atas nama perusahaan adalah seorang directing mind atau direktur utama, guys. Ya itulah, harusnya dia sebelum melapor betul-betul gelar perkara internal dulu dengan pengacaranya, ya kan? Gimana nih kita mau melaporkan ini, bagaimana, kan harus dikaji dulu. Buat apa mempunyai seorang pengacara, kan? Tuh, fungsinya pengacara adalah orang yang mengerti tentang hukum. Jadi pengacara adalah mewakili hak-hak dan kepentingan hukum seorang kliennya, gitu loh. Jadi harus dikasih pemahaman edukasi sebelum membuat laporan polisi. Malu kan kalau dieksepsi kayak gini. Dia pikir eksepsi standar yang dilakukan oleh Bang Fahmi pasti mereka unpredictable, mereka di luar pikiran mereka. Akan dilakukan eksepsi seperti error in subjek pelapornya, kan ngeri. Si Reja yang nyari NM, dia yang kasih duit, dia pula yang lapor. Nah itu bagaimana itu Oncobaim tuh jadi cacat ya Bang dakwaannya. Betul. Jadi dakwaan itu ya dalam pasal 143 kalau nggak salah ya. Coba nanti kita cek lagi bahwa dakwaan itu harus jelas, cermat dan lengkap. Gitu ya. Asasnya tuh. Dakwaan itu harus jelas, clear, cermat tuh hati-hati ya. Dan lengkap. Gitu. Jadi kalau dakwaannya tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, maka batal demi hukum. Jadi kalau kita error in subjek pelapornya, maka dakwaan tersebut tidak jelas, ya kan? Kabur namanya. Obscure namanya kalau dalam teori hukum. Ke kanan nih, Pak. Lurus dulu nanti ke kanan. Jadi tidak clear dakwaannya. Padahal asasnya kan jelas, dakwaan itu harus jelas, lengkap, gitu kan. Lurus dulu, yes. Grogol. Yes, ke kanan, nah. Yes, itu lurus. Oke. Jadi dakwaan itu harus jelas, ya kan? Harus lengkap juga. Siapa yang telapornya, harus jelas siapa pelapornya, bagaimana dasar hukumnya, legal standingnya piye, itu nggak boleh, harus jelas gitu. Jadi malu lah ini. Dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap. Jelas tuh dalam hukum acaranya tuh. Jadi cacat dakwaannya, ini pinter banget nih brother kita nih, cacat dakwaannya betul. Ini menarik. Pejen Shu, bank produk yang dilaporkan RG adalah punya si suaminya si RG. Jadi adakah diteruskan? Nah itu balik lagi, kalau PT, kalau memang suaminya RG direktur utamanya, maka dialah yang berhak untuk melaporkan. Jadi dalam hukum pidana itu masing-masing suami istri itu berbeda. Betul, Ika Friska. Ya, pasti Bang Fahmi nanti akan menghadirkan ahli juga. Ahli bahasa pasti itu. Ahli ITE, ahli pidana. Makanya kita oke, tokoh perabotan gini. Pasal berubah itu hanya permainan mereka. Nggak apa-apa lah.
mereka mendakwakan pasal yang berbeda dengan pasal awal, biarkan saja. Tapi kan nanti dalam proses persidangan pembuktian saksi, ya kan, itu yang akan menjawab nanti gitu. Sokong MM, Justice for MM, kasih. Jadi biarkanlah, mau dakwaannya seperti apa silakan saja. Tetapi dalam proses pembuktian nanti jangan macam-macam. Sini sekarang sudah mulai masuk kepada pembuktian nanti nih. Jadi nggak bisa macam-macam. Di eksepsi kayak gini aja udah kaget. Tapi jujur Li, emang Bang Dr. Fahmi ini brilian banget ya, cerdas deh. Cerita, aku kemarin nonton sidang Ami, jadi gemes sama Sergei. Kok takut melawan Ami Niki? Itu guys, izin aku sudah mau sampai. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku udah sampai Senayan City. Kalau memang ada hal yang mau ditanyakan bisa japri, nanti aku jawab, oke? Nanti aku buat VT, aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi yang pasti ramein dulu dong, biar seru, biar ilmu yang aku sampaikan tuh bermanfaat buat orang banyak. Semakin banyak yang menikmatin, yang merasa mendapatkan, oh penting nih apa yang disampaikan sama Bang DJ, semakin banyak pahala aku, oke? Ikutin terus channelnya DJ Sang Lawyers, support orang-orang yang harus kita support, ya kan? Kebenaran dan keadilan pasti akan datang dengan umur. Iya, sampai capek saya ngikutin kasus Bang Hotman itu. Maksudnya nggak selesai gitu. Sumpah itu alot banget gitu. Belum diponis juga. Menurut Abang, kasus NM ini ancamannya hukumannya maksimal berapa tahun? Ini kalau kita bicara pasal ya. Kalau kita bicara pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu ancamannya 6 tahun. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP itu ancamannya 4 tahun. Kemudian pasal 3 TPPU ancamannya hukumannya 10 tahun gitu. 20. Berarti kalau di total ini dong Bang 30 tahunan enggak. Dia enggak kayak gitu hitungannya. Nanti mana yang paling relevan itu nanti yang diputus hakim. Gitu. Jadi misalnya nanti kan yang memberatkan ini kan TPPU. Selamat malam Hayan. Seneng ngikutin live Abang sedikit. Ya, makasih. Iya, yang dewasa aja salah bener. Padahal kadang-kadang kan anak kecilnya juga kadang-kadang suka kegatelan loh. Gitu. Karena di sistem hukum kita ini kan kedewasaan itu dia masih, jadi ada dualisme sebenarnya teman-teman. Ada di undang-undang, di KUH Perdata itu sebenarnya dewasa itu 21 tahun. Tapi di undang-undang lain 18 tahun gitu. Jadi cuman kebanyakan yang dipakai itu 18. Iya betul, itu susahnya kalau masalah perasaan. Karena mungkin Nikita Mirzani itu lebih kesalnya tuh mungkin karena dampak dari pacarnya itu sempat kabur gitu kan ya. Tapi udahlah teman-teman, kita jangan masuk ke situ, kasihan. Kalau udah masuk ke peradilan. Susah jadi dewasa mungkin banyak.
Makanya saya suka kasih teman-teman kasih tahu teman-teman saya tuh ya. Teman-teman saya, kalau mau pacaran itu kamu lihat dulu KTP-nya gitu. Kadang saya punya teman tuh suka sama pacarannya sama anak sekolah. Itu ada yang ngaku kuliah ternyata masih SMA. Iya, iya, iya. Gitu. Ayo bahas apa lagi? Kan banyak di PT. Malam. Malam Kak Umu. Iya, titik terendahnya Nikita Mirzani, titik nadir ya, bisa dikatakan mungkin titik nadirnya sekarang gitu. Gitu. Jadi luar biasa juga, banyak yang simpatik teman-teman gitu ya. Abang itu dosen ya? Ayo kira-kira dosen nggak? Bang saya kelihatan kayak dosen. Bahas TPPU. Oke. Jadi pasal 3 TPPU itu unsurnya adalah ketika adanya perbuatan orang yang mengetahui bahwa uang yang didapatkannya itu bersumber dari tindak kejahatan. Apa aja kejahatannya? Kejahatannya macam-macam. Dia ada kategorinya banyak tuh di dalam Undang-Undang TPPU. Salah satunya pemerasan tidak eksplisit disebutkan, tapi ada di poin yang mengatakan bahwa masuk kategori TPPU jika ancamannya di atas 4 tahun. Nah, pemerasan ini kan ancamannya kan 4 tahun, 6 tahun ya. Pasal 369 sama 27B-nya kan 6 tahun sama 4 tahun. Artinya masuk kategori TPPU. Makanya didakwakan dengan pasal 3 TPPU. Itu. Nah, mengetahui uang nih, bahasa sederhananya, ketika orang mengetahui ini dalam konteks pemerasan, ketika orang mengetahui bahwa uang itu bersumber dari hasil pemerasan, misalnya, kemudian digunakan untuk mentransfer, menghibahkan, mengubah bentuk, ya, artinya dipakai lah duitnya, untuk niatnya menyembunyikan atau menyamarkan agar seolah-olah terlihat uang itu bersumber dari sumber yang halal, bukan hasil tindak kejahatan. Misal contohnya ada orang memeras ya, kemudian dia setelah dapat uang itu dia mengirim lagi ke adiknya mengirim lagi ke orang tuanya mengirim lagi ke saudaranya, baru dibelikan barang antik, kemudian barang antiknya dijual lagi, kemudian barangnya dijual lagi, kemudian dibelikan tanahnya atas nama orang lain. Nah, itu namanya layering transfer gitu ya. Jadi transfernya berkali-kali agar tidak dapat dilacak gitu. Itu mutlak itu masuk ke unsur TPPU pasal 3. Nah, tapi dalam kasus Nikita Mirzani ini kan dia menggunakan uangnya itu untuk membayar rumah atas nama pribadi. Apakah itu terpenuhi unsur menyamarkan atau menyembunyikannya ketika seseorang menggunakan pembayaran atas nama pribadi, itu sangat mudah dilacak gitu ya. Artinya ini kan bisa untuk dibantah. Kecuali misalnya Nikita Mirzani habis menerima uang ini dia membelikan nitip lagi di beberapa orang, terus transfer supaya nggak kelacak. Nah, itu mungkin mutlak ya masuknya unsur TPPU-nya berdasarkan pasal 3. Enggak. Nih keliru ya teman-teman. Jadi di TPPU di kasus Nikita Mirzani, Dr. Reza Gadis dan suaminya tuh nggak bisa dilibatkan. Kenapa? Karena pasal tindak pidana utamanya itu kan berhubungan dengan Nikita Mirzani.
gitu. Jadi ini TPPU-nya untuk Nikita Mirzani, kecuali ternyata uang 4 miliar ini dihasilkan yang diberikan ke Nikita Mirzani ini ternyata bersumber dari tindak kejahatan lain gitu ya. Misal ya teman-teman, misalnya DRG sama suaminya melakukan perbuatan hukum yang lain, tapi itu menjadi kasus yang berbeda gitu ya. Jadi nggak bisa dikaitkan gitu. Jadi bukannya TPPU yang memberinya diberikan, ya itu kalau konteksnya korupsi. Jadi misalnya DRG korupsi gitu ya, misalnya kemudian memberikan uangnya ke Nikmir, ya itu benar, harus dua-duanya diperiksa. Jadi konteksnya beda. Gitu. Jadi teman-teman jangan keliru lagi itu memahami TPPU. Nah itu makanya kan lucu teman-teman. Kalau dikatakan berniat untuk menyamarkan, kan rasanya emang iya sih nggak sih sekali Nikita Mirzani seceroboh itu mentransfer atas nama rumahnya sendiri. Sidang lanjutannya kapan? Minggu depan hari Selasa. Ini tanggal berapa udah? Pokoknya hari Selasa depan nih. Kalau duit dari halal, duit jual barang yang ilegal, maksudnya gimana nih? Kalau duit dari halal, duit jual barang yang ilegal, maksudnya gimana? Masalah isu residivis itu saya belum tahu teman-teman, belum validasi juga gitu ya, karena kan nama orang kan bisa aja yang namanya sama gitu kan. Kasusnya 2017 itu jauh, tapi kalau betul ya berarti kan ada jejak, maksudnya ada masa lalu gitu teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak fidusia itu apa? Enggak. Jadi teman-teman tahu nggak fidusia itu apa?